Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa, tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asy'ibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reot itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksiat. Coba kalau bupati itu orang yang fasik, kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya, supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terusannya ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin Unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Senawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati kan? Sementara bupati enggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya uang, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Ya, kira-kira gitu lah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, kan dia kiai gitu. Tapi rondonya raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Saya beri contoh ya, betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan.
Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngerumat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus hanya watasaddaqta fa'abqaita kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa?